Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triheru Prasetyo. Di sini saya akan menjelaskan tentang survei lalu lintas yang telah saya laksanakan. Untuk tujuan dari survei ini adalah untuk memperoleh data, yaitu jumlah kendaraan dan pengukuran jalan yang nantinya akan digunakan dalam perhitungan volume kendaraan dan kapasitas jalan. Untuk metode survei yang digunakan untuk perhitungan jumlah kendaraan menggunakan Android, dan untuk pengukuran jalannya menggunakan meteran. Untuk lokasi surveinya ada di Jalan Raya Panican, Desa Panican. Jalan ini merupakan jenis jalan luar kota 2/2 UD. Bisa saya tunjukkan untuk lokasi jalannya. Ini untuk lokasi jalannya. Nah, saya itu melaksanakan survei itu di depan Masjid Al-Barkah atau di dekat klinik kita. Selanjutnya, untuk waktu survei yang saya lakukan yaitu pada sore hari pukul 15.30 sampai pukul 17.30. Karena ini merupakan jalan dua arah, maka hasil surveinya saya bagi menjadi dua, yaitu yang pertama itu dari arah Kemangkon ke arah Purbalingga Kota, dan yang kedua nanti yaitu dari arah Purbalingga Kota ke arah Kemangkon. Untuk pembagian waktunya yaitu per 15 menit, dan untuk penggolongan kendaraannya itu ada sepeda motor, kendaraan ringan, kendaraan berat menengah, kendaraan tak bermotor, dan pejalan kaki. Ini untuk hasil yang dari arah Purbalingga ke arah Kemangkon. Kemudian untuk hasil survei dari pengukuran jalan itu sendiri, karena memang jalannya itu hanya terdapat lebar jalan dan bahu jalan, maka diperoleh untuk lebar jalannya itu 6 meter, dan untuk bahu kanan maupun bahu kirinya itu sama, yaitu 1,5 meter. Ini untuk dokumentasinya. Untuk pengukuran jalan itu saya lakukan dari ujung aspal terakhir ke ujung dari semen halaman rumah. Kemudian tetapi ketika sore hari memang bahu jalan ini digunakan untuk berjualan, untuk suasana jalan dan kondisi jalannya. Kemudian dilakukan dengan perhitungannya. Untuk perhitungannya itu sendiri, karena memang ini jalannya dua arah, maka saya itu membaginya menjadi dua, yaitu dari arah Kemangkon ke arah Purbalingga, seperti ini hasilnya, dan dari arah Purbalingga Kota ke arah Kemangkon. Ini hasil surveinya. Selanjutnya, setelah diperoleh hasil survei itu, saya menjumlahkan per 15 menit itu sendiri, baik dari arah Kemangkon ke Purbalingga maupun dari arah Purbalingga ke Kemangkon, sehingga diperoleh ini, yaitu kemudian total dari kedua arusnya, yaitu berarti dari total arus dari Kemangkon Purbalingga ditambahkan dengan total arus dari Purbalingga ke arah Kemangkon. Setelah diperoleh ini, waktu yang per 15 menit itu kita dapat menghitungnya ke per 1 jamnya. Karena surveinya itu hanya dilakukan 2 jam, maka terbagi menjadi 5 waktu. Yaitu kalau misalkan ini per arus juga, yaitu arus dari arah Kemangkon Purbalingga dan untuk arus dari Purbalingga ke arah Kemangkon. Sehingga setelah diperoleh untuk total dari masing-masing arus, maka diperoleh untuk nilai tertingginya, yaitu untuk dari arah arus Kemangkon ke Purbalingga itu tertingginya itu 633, dan untuk arah Purbalingga Kemangkon itu 1226. Setelah diperoleh nilai tertingginya itu, maka dapat untuk sebagai selanjutnya yaitu untuk patokan dalam perhitungan atau penentuan nilai ekuivalensinya, yaitu karena ini merupakan jalan datar dan ini luar kota. Yang pertama dari arus Kemangkon ke Purbalingga, untuk penentuannya kan tertingginya adalah 633, maka dapat dilihat dari tabel. Nah, karena ini merupakan jalan datar, kemudian 2/2 UD, maka karena 633, maka dilihatnya itu dari 0. Maka diperoleh MHV-nya itu 1,2. Kemudian karena MC-nya karena lebar
jalurnya yaitu kurang dari 6 meter, maka diperolehnya itu 0,8. Nah, untuk MC 0,8, untuk LV1 dan untuk MHV 1,2. Ini untuk dari arah Kemangkon ke arah Purbalingga. Dan untuk dari arah Purbalingga ke arah Kemangkon itu tertingginya adalah 1226. Maka dapat dilihat pada tabel bahwa kita lihat dari angka yang 800, maka diperoleh MHV-nya adalah 1,8, dan untuk MC-nya karena kurang dari 6 meter lebar jalurnya, maka 1,2. Kemudian setelah diperoleh nilai dari masing-masing ekuivalensi, maka dapat dihitung untuk perhitungan SMP per 15 menitnya. Nah, untuk dari SMP per 15 menitnya juga sama, yaitu dari masing-masing arus terlebih dahulu. Untuk yang di sini adalah untuk arus dari Kemangkon ke arah Purbalingga, yaitu untuk menghitung nilai SMP per 15 menit itu sendiri, yaitu dihitung dari perkalian jumlah kendaraan itu sendiri masing-masing, kemudian dikalikan dengan nilai ekuivalensinya. Misalkan pada sepeda motor, hasilnya adalah 93,6. Nilai ini diperoleh dari perkalian jumlah kendaraan sepeda motor pada pukul 15.30 sampai 15.45, yaitu sebanyak 117 dikalikan dengan nilai ekuivalensinya yaitu 0,8. Maka diperoleh hasilnya 93,6. Kemudian untuk nilai angka-angka yang lain itu sama saja caranya. Dan untuk pada arah Purbalingga Kemangkon juga sama, yaitu hasil dari ini tuh perkalian dari jumlah masing-masing kendaraan dikalikan dengan nilai masing-masing nilai ekuivalensinya. Misalkan pada kendaraan berat MHV diperoleh 5,4. Ini diperoleh dari jumlah kendaraan berat menengah pada jam 15.30 sampai jam 15.45 sebanyak 3 dikalikan dengan 1,8. Maka hasilnya adalah 5,4 hingga seterusnya. Sehingga diperoleh SMP per 15 menitnya sebagai berikut ini. Setelah diperoleh nilai SMP per 15 menit itu dari masing-masing arah atau arus, kemudian saya menghitung untuk mengetahui sebenarnya kendaraan apa sih yang paling banyak digunakan. Karena memang ini dilakukannya hanya 2 jam, maka saya membaginya menjadi 2 waktu, yaitu 15.30 sampai 16.30 dan 16.30 sampai 17.30, yaitu dengan cara menjumlahkan dari masing-masing jenis penggolongan kendaraan itu per 1 jam, kemudian dicari persentasenya, yaitu misalkan contohnya pada sepeda motor untuk jumlahnya adalah 473 dengan persentasenya itu 76. 76 ini diperoleh dari 473 dibagi dengan total kendaraan pada pukul 15.30 sampai 16.30 yaitu 620 dikalikan dengan 100%. Maka hasilnya 76. Untuk yang lainnya sama saja, dan untuk yang waktu kedua juga sama saja caranya. Ini untuk arah yang dari Kemangkon ke arah Purbalingga. Dan untuk dari arah Purbalingga ke arah Kemangkon juga sama saja, yaitu terbagi menjadi 2 waktu karena memang 2 jam. Kemudian untuk perhitungannya juga sama, yaitu per kendaraan masing-masing, sehingga diperoleh persentase dari masing-masing kendaraan yang digunakan. Mungkin cukup sekian dulu penjelasannya, selanjutnya akan dibahas lagi.